wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au uzalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilma wa wasi'li rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza fi uyunihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman ila zawal ya mubdi'an walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar, berkat taufik hidayah dari Allah kita bisa hadir duduk. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan keadaan kita semakin hari semakin baik. Hati kita semakin hari semakin bersih. Dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita fikih puasa. Praktis, gampang, simple. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Disebutkan kemarin di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 9. Ada berapa? 9. Ada yang mubtilatus shaum, ada yang membatalkan puasa, ada mukhbitot, ada yang menghapus pahala puasa. Puasanya masih diterima tapi tidak ada pahalanya. Namanya mukhbitot, perkara yang menghapus pahala puasa. Makanya ada hadis, berdasarkan hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu siyam ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa apapun, ya, kecuali hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia melakukan perkara-perkara yang bisa menghapus pahalanya puasa. Nah, kita akan bahas sedikit tentang perkara yang membatalkan puasa, bukan perkara yang membatalkan pahalanya, tapi perkara yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum secara ringkas, perkara yang membatalkan puasa kemarin ada 9. Yang nomor 1, masuknya segala sesuatu ke salah satu 5 lubang. 5 lubang itu mulut, hidung, telinga, buang jalan depan, buang air kecil, dan jalan belakang, buang air besar. Ya, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam situ, bagian dalam, ya, maka dapat dipastikan puasanya bisa menjadi batal. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Bagi
bagaimana caranya biar dia muntah, baik dilakukan secara wajar atau tidak wajar. Beda halnya kalau muntahnya tidak sengaja. Meskipun muntahnya tidak sengaja, wajib untuk berkumur, karena sisa-sisa muntah yang lewat dari lambung ke perut, dari lambung ke mulut ini najis, makanya harus dibersihkan sisa-sisa muntah tadi, kumur-kumur sampai bersih ya. Kemudian yang ketiga, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, berhubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan ya. Ini dosa besar. Kalau ada orang yang membatalkan puasa dengan berhubungan badan di siang hari, dan dia faham, dia mengerti, dia tidak bodoh dan tidak ada paksaan, maka dia mendapatkan dosa. Yang kedua, puasanya batal dan wajib mengqadha. Kemudian yang laki-laki kena kafarat, kena denda. Kalau yang perempuan tidak kena kafarat, karena lubang depannya kemasukan paralon ya. Itu yang ke kafaratnya apa saja? Ada 3 pilihan. Memerdekakan budak sudah tidak ada zaman sekarang ya. Yaitu pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut tidak mampu misalnya, maka memberi makan 60 orang miskin tiap harinya, makanan pokok yang biasa dibuat untuk zakat fitrah. Kalau Indonesia beras atau nasi ya, keluarkan. Denda kafaratnya akibat berhubungan suami istri, meskipun tidak keluar sperma, pokoknya kalau udah masuk batal puasanya dan dosa. Jadi dia tobat, mengqadha puasanya serta membayar denda atau kafarat. Yang keempat, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Jadi yang pertama tadi masuk ya, masuknya segala satu ke 5 lubang. Habis masuk, lawannya masuk keluar, mengeluarkan muntah dengan sengaja. Yang ketiga, masuk lagi, masuknya paralon ya ke dalam kemaluan. Yang keempat, keluar lagi. Jadi gampang hafalannya, yaitu mengeluarkan sperma, air mani dengan sengaja ya, baik dengan tangannya atau dengan melihat atau menyentuh atau disentuh. Pokoknya kalau mengeluarkan dengan sengaja batal puasanya. Beda dengan tidak sengaja seperti mimpi, basah dan lain sebagainya. Yang kelima, hilang akal. Perkara yang membatalkan puasa nomor 5, hilangnya akal. Hilangnya akal di sini menurut ulama dibagi menjadi 3. Hilang akal sebab gila. Hilang akal sebab gila. Nah, gila di sini ada 2. Gila yang disengaja atau gila tidak disengaja. Apakah ada orang gila disengaja? Banyak. Gagal caleg, akhirnya pura-pura gila supaya tidak ditagih hutang. Ya, udah modalnya MM-an, triliunan, tidak kepilih, ya akhirnya pura-pura gila supaya tidak ditagih hutangnya. Begitu ditangkap polisi baru ngaku. Nah, ini orang yang sengaja gila, gilanya disengaja, ini puasanya batal ya. Dan dia nanti seumpama sembuh dari gilanya, wajib mengqadha. Karena dia sebenarnya tidak gila, karena gilanya disengaja, maka wajib qadha puasa di luar bulan suci Ramadan. Berapa hari, berapa lama dia tidak berpuasa selama gila. Ini hilang akal sebab gila. Kalau gilanya tidak sengaja, asli gila, tidak wajib qadha, karena dia asli gila. Ya, kalau sembuh tidak wajib qadha. Hilang akal yang nomor 2, yaitu sebab mabuk dan pingsan. Nah, mabuk dan pingsan ini kalau disengaja, mabuknya ya batal, atau tidak sengaja ya batal pula ya. Beda halnya dengan pingsan. Pingsan ini dilihat ya. Mabuk dan pingsan ini membatalkan puasa meskipun sebentar.
sengaja dia mencium sesuatu, akhirnya dia mabuk, ngelim ya. Sengaja sudah tahu lem fox itu bikin mabuk, hilang akal, ya batal puasanya. Mabuk atau pingsan tidak sengaja akan membatalkan puasa jika pingsan atau mabuknya ini seharian. Ada orang kambuh, penyakit ayannya, pingsannya hari subuh sampai maghrib. Kalau seharian sampai maghrib sampai malam, maka puasanya batal. Tapi kalau ada sadarnya sebentar, jam 8 pagi bangun atau setengah 9 sadar 10 menit atau setengah jam, dan pingsan lagi sampai maghrib sampai isya, maka puasanya tidak batal karena ada sadarnya sebentar. Tapi kalau tidak ada sadarnya, maka puasanya batal. Bisa dipahami. Yang nomor 3, hilang akal sebab tidur. Nah, kalau tidur ini tidak sampai membatalkan puasa meskipun seharian penuh, tapi ya kompor wajan melayang semua. Yang bapaknya tidur, istrinya beli gas LPG, beli pampers, masak sendiri, kora-kora, cuci piring. Akhirnya apa? Wajan ya teng ya. Ya. Bisa-bisa galon LPG melayang, gas LPG ya. Ya makruh kalau tidur tuh. Yang 678 perkara membatalkan nomor 678 khusus perempuan, wanita, haid, nifas, melahirkan. 678 khusus haid. Ada perempuan puasa, buka puasa tinggal 10 menit lagi atau setengah jam lagi buka puasa maghrib, tiba-tiba keluar darah haidnya, batal puasanya. Pahalanya masih utuh, pahalanya tetap utuh, pahala puasa. Nomor 7, melahirkan. Ini khusus perempuan. Membatalkan puasa baik mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi yang disebut dengan keguguran. Ya, misalnya ada orang hamil berpuasa, tiba-tiba siang-siang Ramadan lahir, maka puasanya batal meskipun keguguran, tidak ada nyawanya, batal. Yang nomor 8 juga khusus perempuan, nifas, mengeluarkan darah nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang melahirkan, ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifasnya, dia mengira tidak ada darah nifas, akhirnya ia berpuasa, dan ternyata saat dia lagi puasa darahnya keluar, kan bisa jadi ya gitu ya. Nah, ini nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, paling lama 40 hari, biasanya 40 hari, paling lama 60 ya. Nomor 9, naudzubillah minalik, murtad. Perkara yang batal puasa nomor 9, murtad, keluar dari agama Islam, baik dengan ucapan, perbuatan atau keyakinan, i'tiqad. Atau dia mengucap gini, sholat itu tidak wajib, saya kan Islam tapi saya tidak wajib sholat. Hati-hati, apa motivasinya dia ngomong gitu. Kalau sampai dia ngomong kayak gitu, hati-hati, bisa murtad. Sholat itu tidak wajib, wajibnya itu bagi orang yang suka pakai sarung, pakai gamis itu loh. Ya, saya ini tidak wajib. Atau mengatakan, ngomong Nabi Muhammad itu bukan utusannya Allah, Nabi Muhammad itu bukan Rasulnya Allah, itu orang biasa aja itu. Misalnya ngomong gitu, misalnya ada orang ngomong gitu, hati-hati, ucapannya bisa menyebabkan atau melalui perbuatan, ikut pura-pura dibaptis supaya bisa makan babi ya, niat itu tidak bahaya itu sudah ya. Atau ikut mendukung bangun gereja, sama aja, agama itu sama semua, cuma dia beda cara, dia ibadahnya di gereja, kita di masjid. Nah, akhirnya ikut nyumbang bangun gereja. Atau nyembah berhala, patung, nyembah pohon, anggap kalau sawahnya panen, kebunnya bisa panen karena pohon itu yang sudah lama bertahun. Atau sumur itu loh yang bikin subur airnya itu, ayo kita pasang sesajen.
pada hakikatnya manusia itu mengakui adanya sang pencipta yang mencipta alam, cuma salah jadi dalam diri manusia itu ada gharizatul tadayun, gharizatun nau, gharizatul tadayun, naluri mengakui ada sang pencipta alam ini. Yang kedua gharizatun nau, naluri suka dengan lawan jenis. Yang ketiga gharizatul baqa, naluri mempertahankan hidup. Nah, semua itu harus diolah dan diperhatikan dalam agama bagaimana gharizatul tadayun ini, orang ini pasti akan mengakui dalam hatinya, pasti dia mengakui ada yang menciptakan alam yang semesta yang besar ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru, ada yang mengakui pohon ini. Bahkan di India ada yang agama yang menyembah kemaluan ibunya. Jadi dia pagi mencium kemaluan ibunya karena menganggap dari lubang itu manusia diciptakan. Tidak ada yang salah dalam artian karena mereka punya naluri mengakui adanya sang pencipta. Biasanya orang yang sudah menemukan Islam, cahaya hidayah Islam, karena dulunya sudah melalang buana pengalaman masuk agama ini, kemudian dia mantap dengan agama Islam, biasanya imannya lebih kuat dibanding orang yang Islam mulai kecil, biasanya gitu. Ya itu. Kemudian naluri suka lawan jenis, kapan laki suka perempuan, perempuan suka lanang, itu maklum. Tapi bagaimana keinginan ini harus dikawal oleh syariat supaya tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan ini perhatikan. Dan naluri itu harus dirangsang, disentuh. Kayak apa biar orang ini mau nikah suka jenis, melihat orang cantik, melihat gambar-gambar yang itu maklum. Tapi Islam ada rem-remnya supaya tidak terusan nikah wae. Belum mampu nikah puasa supaya tidak bergejolak, tidak cenat-cenut gitu misalnya ya. Naluri bertahan diri, kapan kalau lapar pasti dia akan ingin makan. Tidak punya nasi kayak apa biar menghasilkan nasi, bekerja. Itu sudah naluri tiga itu dalam diri manusia. Jadi agama kita itu menjaga, memelihara dan jangan sampai menyakiti itu semua. Jadi itu agama kita, agama yang sempurna. Nah, orang murtad itu termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah murtad. Naudzubillah min. Berapa? Perkara yang membatalkan puasa 9. Apa saja tadi? Masuknya segala sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang mulut, hidung, telinga, depan, belakang. Muntah dengan sengaja, masuk lagi berhubungan suami istri, keluar lagi mengeluarkan sperma. 5 hilang akal. Nih ada kalanya gila, ada kalanya mabuk dan pingsan. Nomor 3 tidur nak membatalkan puasa. Kalau mabuknya disengaja, pingsannya disengaja, seperti sengaja nyedot lem atau pertalit, ya batal. Ya. Talit disedot sengaja. Ya. Kalau tidak tahu dia ini apa belum, dia tidak sengaja. Nah, pingsan mabuk kalau seharian dia kambuh pingsannya mulai pagi sampai sore, maka puasanya batal. Kalau ada sadarnya tidak batal. Kalau tidurnya 6, 7, 8 khusus perempuan haid, melahirkan, mengeluarkan darah nifas. Yang nomor 9 terakhir murtad. Simple ya, gampang dihafal. Ya, jadi jangan khawatir kalau itu sudah hafal, aman ya. Kemudian ada perkara yang menghapus pahala puasa ya, muhbitot, namanya perkara yang menghapus pahala puasa. Berdasarkan hadis Nabi tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa pahala dari puasanya karena melakukan hal-hal ini, hanya dapat lapar dan haus. Ya. Seperti apa? Ghibah. Puasa-puasa menceritakan kejelekan orang lain, habis pahalanya.
Ghibah itu apa? Dzikru akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu menyebutkan keadaan saudaranya, saudara muslimnya, seumpama saudaranya itu dengar tidak seneng. Itu namanya ghibah. Meskipun memang realitanya, kenyataannya seperti itu. Contoh, ada orang gemuk makannya banyak, sampai bilang itu loh gendut, makannya banyak, jelek, kentutan lagi. Barang ketawa. Misalnya gitu. Seumpama orang yang sampai sebutkan tadi kerungu dengar itu ndak itu namanya ghibah. Nah, puasa-puasa ngelakuin itu maka habis pahalanya. Kayak digelontor sama air. Apa digelontor itu bahasa Jawa apa ya? Habis buret. Aduh, capek, cuma dapat lapar dan haus. Kosong. Puasanya enggak batal. Cuma pahalanya nol. Naudzubillah min. Makanya lebih baik tidur. Mulai Mbak Yu, mulai. Siang gibahin orang. Tidur. Nah, masak sudah, cuci piring sudah, sholat sudah, baca Al-Quran sudah. Daripada gibah, daripada lihat TV, bungkus TV-nya, HP-nya dibatasin, pulang, tidur. Puasa itu ya. Atau disindir. Mari kita buka gibah kita dengan bacaan Al-Fatihah gitu. Ya, misalnya ya. Gibah itu memang kumpul itu gitu ya. Kumpul dikit gitu, dicutek sedikit gitu, terus udah. Naudzubillah ya. Namimah yang nomor 2 yang bisa menghapus pahala puasa, namimah, adu domba. Namimah itu naklul kalam biqasdil iqa'il fitan, memindah ucapan dengan tujuan supaya timbul fitnah, perpecahan, provokator. Ya, itu saudaranya sudah tahu pengkerangan, bermusuhan, dikompori lagi. Nah, ini bahaya. Kamu dibilangin itu gini, kamu itu biar tambah seru. Nah, ini puasa-puasa kok ngelakuin itu, habis pahalanya. Yang ketiga, kadzib, bohong, botek, ngapusi, berdusta. Ikhbar, kadzib bahasa Arabnya. Ikhbar bi ghairil waqi', memberikan info tidak sesuai dengan realita, itu namanya hoax. Bohong itu bahaya, menghapus pahala puasa. Yang keempat, an-nadru lima yahrumu, melihat sesuatu yang diharamkan. Au lima yahillu bisyahwat, atau melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Yang kalau jelas, kalau melihat haram, jelas haram dilihat. Habis ini melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Bojone halal ora? Halal tapi dengan pandangan yang misalnya. Itu pun bisa mengurangi, bahkan bisa habis pahala ya. Saking diperintahkan untuk hati-hati. Ya. Syahwat itu apa? Ayyatalazzat bin nazar, merasa nikmat, merasa enak dilihat. Itu namanya syahwat. Dilihat kok enak, pengen, itu syahwat. Al-yaminul kadzibah, nomor 5 yang menyebabkan pahala puasa habis, bersumpah palsu. Ya, wallahi, demi Allah ini berasa bagus ini. Ini telurnya bagus ini, Surabaya ini, padahal telur bonor. Ya, telur yang enggak baik, telur yang enggak jadi. Demi Allah ini sarungnya bagus buat lebaran, tidak ada cacatnya ini, bagus ini. Padahal ada cacatnya. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bi, yaitu ucapan yang kotor, jorok, kebun binatang itu ya, memisuh. Apa memisuh itu? Apa berkata yang kotor dulu ya, misuh, sumpah serapah, itu termasuk ucapan yang bisa menyebabkan pahala puasa habis. Naudzubillah min, tidak bisa menghapus pahala. Mudah-mudahan
kita bisa menjaga itu semua, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Cukup. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.